Sikap kritis harus dimiliki setiap mahasiswa dalam menyikapi kebijakan-kebijakan kampus. Hal ini guna mengasah kemampuan intelektual mahasiswa dalam melihat isu-isu global di kampus. Lantas, bagaimana pandangan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila melihat kondisi di kampus saat ini? Simak perbincangannya berikut ini. Selamat pagi saudara, kembali lagi dalam Bincang Inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siti Tania. Dan kali ini di studio kita sudah bersama dengan saya dua narasumber, yaitu dari ada Mas Dhani Windarto sebagai Gubernur Mahasiswa FKIP Unila, terus kemudian juga ada Said Cipta, kemudian dia adalah Ketua Pelaksana Kegiatan Stadium General BEM FKIP Unila 2017, dan mereka berdua ini adalah bagian dari Lembaga Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Kampus, khususnya Fakultas FKIP ya, begitu ya. Ya, kita ke Mas Said terlebih dahulu sebagai Mas Dhani sebagai Gubernur FKIP. Mas, ini kan sebuah lembaga kemahasiswaan yang kemudian menaungi permasalahan sosial politik kampus begitu. Kalau dari Anda sendiri melihat kondisi dari mahasiswa keguruan seperti apa? Kalau melihat kondisi ya di mahasiswa keguruan saat ini, kita lihat mahasiswa sekarang lebih banyak disibukkan dengan kegiatan akademik. Gitu. Makanya tingkat partisipasi terhadap organisasi ini sekarang lumayan kurang kayak gitu. Karena yang pertama, sekarang masa studi itu dibatasi sampai dengan 5 tahun. 5 tahun, ya. Yang kedua, dengan adanya kebijakan baru dari kementerian itu, sekarang ada yang namanya UKT. Uang kuliah tunggal. Yang itu uang kuliah tunggal ini dirasa. Kalau dulu mungkin angkatan 2012 itu masih sistem SPP kan. Nah, kalau sekarang ini sistemnya sudah UKT. UKT itu adalah biaya keseluruhan mahasiswa dari semester 1 sampai semester 8 itu di total semuanya, baik itu dari mulai perkuliahan, sarana prasarana dan lain sebagainya, dibagi dengan 8 semester. Maka nanti keluarlah UKT itu yang kalau kata kebijakan di rektorat itu adalah sudah mencakup semuanya. Itu dibagi 8 semester. Disesuaikan dengan tingkat ekonomi mahasiswa gitu. Tetapi kenyataannya banyak memberatkan dari mahasiswa itu sendiri. Terbukti dengan yang pertama tahun 2014 itu sendiri kita pernah demo sekitar 3.000 mahasiswa waktu itu. Dan terus kemudian belum lama kemarin juga kita melakukan aksi untuk menuntut, kan karena dibagi 8 tadi kan gitu. Nah, terus kenapa 9 masih ada UKT juga gitu. Nah, dengan adanya itu mahasiswa secara otomatis sekarang mereka lebih condong ke akademis gitu. Sedangkan untuk partisipasi terhadap sosial politis, jangankan untuk sosial politis gitu, hanya untuk sekedar ikut berorganisasi kayak gitu aja mereka sangat kurang sendiri. Gitu. Dan kalau misalnya kita melihat dari kan kondisi kampus atau mahasiswanya semakin hari juga pasti akan semakin berubah, tidak jauh berbeda dengan dahulu. Benar. Dengan kebijakan, kemajuan teknologi, Anda sebagai gubernur atau memang yang senang berkecimpung dengan sosial politik di kampus, bagaimana mahasiswa saat ini, khususnya mahasiswa keguruan, merespon kebijakan-kebijakan yang ada di kampus itu? Oke, kalau dari mahasiswa keguruan sendiri, kalau untuk merespon kebijakan-kebijakan, karena kalau kita tahu sekarang kids zaman now ya, gitu, kids zaman now, generasi milenial kayak gitu, itu tuh mereka untuk daya kritis atau critical thinking itu mereka cukup rendah gitu, sehingga ketika ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kampus gitu, mereka kadang-kadang mereka memang mengatakan oh ini tidak sesuai, tetapi mereka tidak berkumpul untuk menjadi satu untuk menyuarakan apa yang nggak sesuai itu tersebut. Nah, dari BEM, karena BEM ini kata kita skalanya fakultas, otomatis kita jadi garda terdepan gitu yang ada di fakultas. Ketika ada kebijakan-kebijakan, contoh kemarin kita sempat ada advokasi kebijakan kampus itu tentang kebijakan pembangunan gitu yang ada di kampus Metro. Kalau kita lihat kampus Unila sekarang bagus gedung-gedungnya kayak gitu, apalagi waktu itu pembangunan ruangan rektor itu sampai menghabiskan dana banyak kayak gitu kan, bukan 10 atau 20 juta tapi sampai banyak sekali. Dan kita tetap kritis melihat hal itu.
Kita lihat kondisi kampus PGSD itu sampai dibilang warga waktu itu seperti kandang sapi, kayak gitu, tidak layak untuk dijadikan sebuah kampus. Nah kemudian kita advokasi waktu itu, selang beberapa hari waktu itu advokasi sekitar 1 minggu atau 2 minggu, alhamdulillah di sana realisasi kebijakan kampus. Makanya akhir-akhir ini kita sering lihat juga pembangunan di FKIP ya, sudah mulai digalakan begitu ya. Ada beberapa bangunan di FKIP yang sekarang juga sudah mulai dibangun oleh pihak rektor atau kampus begitu ya. Dan dengar-dengar juga Mas Said juga bergabung dengan BEM. Angkatan berapa Mas? Saya masih angkatan 16. Angkatan 2016, jadi kan masih terbilang baru. Bagaimana Anda sebagai mahasiswa baru melihat kondisi kampus, terutama untuk yang Fakultas Keguruan, seperti apa? Dari pertama saya masuk sampai hari ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di kampus gitu kan. Yang pertama, dari segi keamanan dan juga ketertiban mulai lebih baik dibanding waktu kami pertama masuk. Itu bisa dibilang sampai dibilang FKIP adalah sarang maling gitu kan, sampai ada plat seperti itu. Bahkan ada jargon di FKIP aja maling mati, apalagi di teknik seperti itu, sampai seperti itu dulu. Nah akhirnya kami ada gerakan peduli keamanan, ada sampai berarti dari mahasiswanya juga ikut kontribusi untuk merubah image tersebut gitu ya, sampai seperti itu. Jadi kami coba mulai dari 2016 sampai saat ini kita mulai rubah paradigma itu. Kita ada gerakan yang keamanan di FKIP. Apa contohnya seperti apa yang kalian lakukan? Jadi dulu di FKIP belum ada plang pengaman gitu, yang masuk itu bebas, siapa aja boleh masuk. Hari ini 2016 sampai 2017 sudah ada plangnya. Jadi hanya mahasiswa FKIP dan juga mitra tersebut yang bisa masuk ke FKIP. Seperti itu saja. Dan alhamdulillah hari ini sudah aman sekali. Dan kita harapkan juga kalau misalnya fasilitasnya sudah mumpuni, kemudian gedungnya juga sudah bagus, kita harapkan mahasiswa juga punya feedback yang bagus juga untuk kampus ya begitu ya. Dan baik, kita akan sambung lagi nanti obrolan kita yang sangat luar biasa ini. Tapi kita jeda dulu, pariwara berikut ini tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV.